Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyad billah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-baqa masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini yaitu masjid-masjid Allah, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini yaitu pasar-pasar. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang senantiasa setiap waktu, setiap saat hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kita pada saat ini, yaitu bisanya kita berkumpul di sebuah majelis, bisanya kita bersua, berjumpa di dalam majelis ilmu, yang mana di dalam majelis tersebut begitu banyak keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mengikhlaskan niatnya keluarnya dari rumah menuju masjid Allah tabaraka wa taala karena menginginkan rahmat dan ridhonya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya, tidaklah dia pergi menuntut ilmu, tidaklah dia inginkan karena ingin menuntut ilmu, maka bagi orang tersebut adalah seperti pahala berhaji. Tentunya ini harus ikhlas, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Maka pahala yang didapatkan orang-orang yang menyempatkan dirinya datang ke majelis ilmu itu seperti pahala haji.
Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, sebagaimana kita ketahui, pahala haji mabrur, haji ya, yang diterima oleh Allah Taala ganjarannya adalah surga. Nah, ketika kita meluangkan kesibukan kita tinggalkan itu semua demi mengharap wajah Allah Taala, maka yakinlah antum akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Taala, itu surga yang Allah sediakan. Ini salah satu fadail, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Taala, kemudian hendaknya kita selalu berselawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan selawat kita kita mendapatkan salah satu dari umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Taala, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas seputar tentang amalan-amalan ibadah di bulan Zulhijjah. Walaupun kita tidak tuntas menyebutkan, setidaknya kita telah menyebutkan beberapa amalan-amalan di bulan Zulhijjah agar kita bisa termotivasi, bisa bersemangat untuk melakukan ibadah terutama di 10 pertama di bulan Zulhijjah, karena pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari, kenapa di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini begitu mulia dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata beliau, karena di sana terkumpul begitu banyak ibadah-ibadah di dalamnya. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, sedekah. Kemudian haji. Inilah yang membedakan keutamaannya. Besarnya keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena terkumpul begitu banyak ibadah-ibadah yang agung di bulan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah taala, maka inilah manfaatnya kita mengetahui sedikit banyaknya tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah, agar kita jangan terlewati hari-hari yang sangat berharga ini, yang sangat mulia ini. Amalannya dilipat gandakan oleh Allah Taala, dan begitu juga sebaliknya ketika antum melakukan perbuatan maksiat, dosa di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, antum akan dilipat gandakan dosanya. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Taala, pertama kita akan menyebutkan definisi bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 dari kalender Hijriah. Dia adalah bulan yang terakhir dalam 1 tahun Hijriah. Dinamakan bulan Zulhijjah karena manusia menunaikan apa? Haji di bulan ini. Maka dinamakan Zulhijjah. Ini adalah definisi bulan Zulhijjah. Kemudian keutamaan bulan Zulhijjah. Yang kedua, keutamaan bulan Zulhijjah. Abu Utsman Al-Hindi mengatakan rahimahullah taala,
adalah para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama, ya. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ya. Di antara bulan yang Allah istimewakan dari bulan lainnya adalah bulan Zulhijjah. Ya. Bulan Zulhijjah. Apa saja keutamaan pada bulan Zulhijjah? Yang pertama, ya. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10 di dalam surah Al-Fajr. Ya, untuk buka surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 2. Wal fajr wa layalin asr, demi fajar dan malam-malam yang 10. Ya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, menafsirkan yang dimaksud dengan walayalin asyar. Apa itu? Malam-malam yang ke-10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi di dalam surah Al-Fajr, ya, walayalin asyar ini yang malam-malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini ada penafsiran yang benar dari mayoritas tafsir dari kalangan salaf. Mayoritas tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka, ya. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari siapa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ini disebutkan di dalam kitabnya Lataif Ma'arif, kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini yang pertama, yaitu Allah bersumpah dengan hari-hari 10. Yang kedua, lebih baik dari jihad. Subhanallah. Ya. Jadi di bulan Zulhijjah 10 hari pertama lebih baik dari jihad. Kok bisa? Ya. Padahal jihad itu suatu amalan, ya, yang besar. Kenapa? Karena ketika orang berjihad, apalagi berjihad berperang, terjun ke medan perang, yang dia korbankan adalah harta dan nyawanya. Tapi ada, ya, yang menyamai amalan ini. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma min ayyamin amal salih fihi ayyamin ashar." Faqalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi faman lam yarji' min dzalika bi syai'. Artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai siapa? Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Subhanallah. Ya. Tidak pula juga jihad di jalan Allah kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali di dalam hadis ini, rajulun kharaja bi nafsi, seorang yang dia keluar, artinya keluar dari rumah pergi ke medan perang berjihad. Binafsi wa mali, dia membawa jiwanya, membawa hartanya, falam yarji min dzalika syai'. Kemudian dia tidak pulang, artinya dia meninggal ke medan perang. Itu baru menyamai amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bayangkan, ya, besarnya amalan ini. Tak pulang dia membawa apa? Membawa jiwanya, membawa hartanya ke medan perang, kemudian dia mati, baru dia sama amalannya. Makanya ma'asyarul ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah kita semua berusaha semaksimal mungkin melakukan amal soleh ibadah apapun itu jenisnya, ya,
sanggup antum berpuasa dari masuknya 1 Zulhijjah sampai ya bulan Arafah sampai 9 Zulhijjah, ya, mampu antum berpuasa berturut-turut ataupun ya salah satu dari 1 sampai 9, ya, maka antum ya, akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Taala. Atau antum bersedekah, berinfak, ya, melakukan amalan soleh, ibadah-ibadah, ya, untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka antum ya, telah mendapatkan ya, keutamaan besar ya, di bulan ya, Zulhijjah, di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari lain tanpa pengecualian, ya, tanpa pengecualian. Artinya begitu istimewa, ya, kalau antum mampu maksimalkan ya, amal soleh, ibadah antum di bulan-bulan di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, ya, maka antum telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Taala, ya, karena belum tentu kita berjumpa di bulan 10 pertama Zulhijjah berikutnya, belum tentu, ya. Boleh jadi kita ya, di bulan Muharram Allah sudah cabut, ya, sudah Allah wafatkan kita, karena ya, kematian itu tidak mengenal apa, tidak mengenal usia. Jangan antum anggap antum masih muda, wah saya masih lama nih Ustaz. Enggak, ya. Maut itu tidak mengenal tua muda, ya. Maukah dia sehat, sakit, ada yang sehat, Allah wafatkan. Ya. Karena semuanya kan terbuat dari mana? Dari Allah Taala. Kalau Allah ya, sudah menginginkan mencabut nyawa antum, ya, tak satu pun seorang yang mampu menghalangi, siapapun dia, hatta malaikat penyapu nyawa akan mampu menghalanginya. Kalau Allah sudah memerintahkan cabut nyawa si fulan. Nah, masyarakat kalau akhwat yang dirahmati Allah Taala, kalau kita sering-sering mengingat akhirat, ya, maka antum lebih banyak berdiam dan antum lebih banyak ya, bertafakkur fiddin, lebih banyak antum melakukan amal soleh dibandingkan antum keluyuran, ya, dibandingkan antum nongkrong dan antum ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena urusan kita di akhirat itu tidak mudah, jemaah. Ini disebutkan oleh ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tidak semudah urusan kita di dunia, di akhirat. Ya. Sahabat antum yang antum sering berjalan berdua, akrab, yang sering membantu antum, itu tak akan mampu membantu antum di akhirat nanti. Ya. Allah menyebutkan ini di dalam surat Abasa, di akhir di surat Abasa, idza ja'atis sokho, ketika sokho ditafsirkan ulama sangkakala pertama ditiupkan, hancur bumi ini. Kemudian Allah bangkitkan manusia-manusia dari pertama sampai terakhir. Ya. Habis rata bumi ini, nggak tahu kita apa jadinya muka bumi ini. Jelas kita ya, bangkitkan dan Allah kumpulkan kita kepada masyarakat. Idza ja'atis saqah, ya, yauma yafirul mar'u min akhi, yang pada waktu itu ya, seseorang lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan ibunya bapaknya pun tak akan mampu membantunya. Ya. Akan mampu. Nafsu sendiri-sendiri kita nanti gimana? Ya. Ada yang mampu kita kecuali apa? Amal
soleh antum, ibadah antum, yang antum ikhlasan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Itu yang akan menyelamatkan antum. Pada waktu itu hanya beberapa mil jaraknya antara matahari dengan kepala kita. Manusia ketika itu di dalam hadis diceritakan ada yang ditenggelamkan keringatnya saking dekatnya matahari. Biqadri a'mali, sesuai dengan kadar amalan kita masing-masing. Kalau dia ditenggelamkan dengan keringatnya berarti dia lebih banyak keburukan yang dia lakukan dibandingkan kebaikan. Ada yang ditenggelamkan sampai lutut, sampai mata kaki, sesuai dengan kadar amalan-amalan kita. Ya. Kita datangi saudara kita, datangi ibu kita, angkat tangan, akan mampu. Ya. Nah ini yang harus sering kita ingat jemaah yang dirahmati Allah Taala. Ya. Biar hilang rasa ya kesombongan di dalam jiwa kita ini. Ya. Sebagaimana Malik bin Dinar dalam suatu perkataannya, ya, yang sangat menarik. Ya. Pikul setiap malam Malik bin Dinar itu dia berdiri di depan rumahnya sambil memegang jenggotnya. Kemudian berkata, "Ai Robbi, wahai Rabbku, kamu sudah mengetahui siapa yang manusia yang sudah masuk surga dan siapa yang sudah masuk neraka. Kamu sudah tahu dan kamu sudah menentukan." Malik bin Dinar seorang tabi'in yang sangat faqih. Ya. Kemudian kata Malik bin Dinar, "Ya Rabb, ya, di manakah nanti letak aku? Ya, di mana nanti aku diletakkan? Apakah di surga atau di neraka?" Subhanallah. Lihat ya, Malik bin Dinar seorang tabi'in, ya, yang amalannya kalau kita ukur dengan amalan kita saat ini itu tak akan mampu kita menandinginya. Ya, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang masih merasakan amalannya di akhirat nanti. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Seharusnya kita lebih dari itu. Seharusnya kita lebih dari itu. Ya. Sering-sering kita mengingat akhirat, ziarah kubur. Ingat kita akan mati dan kita akan masuk ke dalam kubur nanti. Apa yang akan kita bawa? Bekal apa yang kita akan bawa di hadapan Allah Taala? Kita akan berhadapan di berhadapan ya, pada Allah Taala. Ya. Nah kalau nggak ada bekal yang kita bawa di hadapan Allah Taala, tamat tidak selesai. Ya. Nggak ada lagi harapan kita untuk apa? Masuk di surga Allah Taala. Nah, ma'asyarul ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Taala. Kita lanjutkan. Jadi kata Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lainnya tanpa pengecualian. Apabila beramal pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, maka hari itu lebih utama di sisinya. Karena Allah lebih cintai, berarti apa? Lebih utama amalan tersebut itu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata juga, yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah karena apa? Pada bulan itu terkumpul, ini yang saya sebutkan tadi, ibadah-ibadah inti. Ibadah-ibadah inti seperti apa? Sholat, puasa, sedekah, haji. Yang mana di bulan Ramadan 10 akhir itu nggak ada ibadah haji. Ya. Nggak ada ibadah haji. Apa ganjarannya? Surga Allah sediakan. Siapa yang tidak mau surga yang dirahmati Allah? Kalau kita berbicara menunjukkan bagaimana kenikmatan surga, subhanallah
ma la ainun ra'at, tidak akan pernah terlintas dengan mata, wala udhun samiyah, akan pernah terdengar dengan telinga kita. Saking apa? Indahnya. Ada bandingannya di dunia ini. Itulah cita-cita kita, itulah kampung akhir kita. Yang mana kita beramal di dunia ini, kenapa? Karena menginginkan apa? Surga Allah. Karena di surga nanti nggak ada kita yang namanya sholat, nggak ada lagi, puasa nggak ada lagi. Kita hanya menikmati. La yataqayyatun. Karena juga tidak ada yang namanya apa? Ya, berak, nggak ada lagi. Antum hanya menikmati, ya, kesenangan-kesenangan di dalam surga tersebut. Ya, ada bidadari yang subhanallah, ya, cantiknya yang luar biasa. Yang disediakan siapa? Untuk orang-orang penduduk surga. Kemudian, jadi terkumpul di situ ibadah-ibadah inti seperti apa? Sholat, puasa, sedekah, haji, yang mana itu tidak didapati pada bulan-bulan selain apa? Bulan 10 pertama bulan Zulhijjah. Nggak ada yang dapat itu. Ya. Yang ini yang kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga. Beramal pada bulan ini lebih suci dan lebih besar pahalanya. Ya. Beramal di bulan ini lebih suci dan lebih besar apa? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin adka indallahi azza wa jalla wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashri adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar, ya, pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari, yaitu Adha, ya, pada 10 hari di hari Adha. Kemudian Mujahid rahimahullah ta'ala, ya, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, amalan di 10 hari pada awal bulan Zulhijjah akan apa? Dilipat gandakan pahalanya. Ya, akan dilipat gandakan apa? Pahalanya. Ya, beda dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Khusus untuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu dilipat gandakan amalannya. Ya. Dan ini sangat istimewa ya, Mas. Jangankan di bulan 10 pertama di bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, di bulan lain yang lainnya kadang kita, ya, banyak melakukan apa? Maksiat dibandingkan apa? Beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ya. Kenapa enggak di hari, ya, 10 pertama di bulan Zulhijjah kita manfaatkan semaksimal mungkin? Ya. Tak mampu kita untuk beramal keseluruhannya, ya, hampir, ya, separuhnya, ya, atau lebih dari di bawah itu, ya. Agar apa? Agar antum tidak rugi, ya, ketika bulan ini terlewati, ya, kita telah, ya, melakukan amalan-amalan yang istimewa yang mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, ya, diterima di sisi Allah Taala. Kita berdoa, ya, doa Allah agar amalan ini Allah terima, karena semuanya apa? Itu kembali kepada Allah. Ya, setelah kita beramal soleh beribadah, kita harus berdoa kepada Allah agar apa? Ya Allah, terimalah amalan aku ini. Ya, karena semuanya apa? Tergantung dari, ya, keputusan dari Allah. Ya. Tentunya harus apa? Antum ikhlas karena Allah Taala, bukan karena terpaksa, bukan karena pemalu kepada orang. Antum melakukan kebaikan, ya, itu usahakan karena Allah. Antum malu kepada manusia, kadang kebaikan
banyak kita tuh malu kepada Allah, tidak malu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena Allah yang menilai, Allah yang menilai, ya. Bukan manusia. Kenapa kita harus malu kepada manusia? Kita malu kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dianjurkan memperbanyak amalan sunnah. Dianjurkan memperbanyak amalan sunnah. Karena hari-hari ini adalah hari istimewa. Ya. Karena hari-hari ini hari apa? Hari istimewa. Beramal soleh pada waktu ini sangat besar ganjaran dan keutamaannya. Ya, keutamaannya. Maka perbanyaklah amalan sunnah seperti apa? Sholat, ya. Sholat sunnah, ya. Kemudian bisa tahajud antum, ya. Minta kepada Allah, ya. Apa hajat antum kepada Allah? Apa kebutuhan antum kepada Allah? Minta kepada Allah, ya. Kemudian membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Di 10 hari-hari, ya, di bulan Zulhijjah ini, di pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian bersedekah dan yang lainnya, ya. Bersedekah yang lain karena Allah Taala itu tak mesti nunggu antum kaya banyak duit, enggak. Sedekah itu sesuai dengan kadar kemampuan antum, ya. Jangan antum menunggu, saya kan belum kaya Ustaz. Salah itu, ya. Tunggu, kalau antum tunggu kaya-kaya, ya, sementara Allah Taala sudah menentukan, ya, rezeki antum takkan sedekah selamanya. Akan ada antum berinfak. Maka antum berinfak bersedekah sesuai dengan kemampuan antum, ya. Jangan antum samakan orang yang memang rezeki mereka itu lebih banyak, ya, dibandingkan antum. Ya. Karena Allah tidak membebani di luar dari kemampuan antum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Mampu antum 1000, infakkan 1000. Ya. Ketika memang antum, ya, duit antum hanya mungkin 5.000. Tapi kalau antum memiliki duit 5 juta, antum berinfak 1000, ini antum yang salah. Antum perlu dipertanyakan, ya, tidak sesuai kan? Ya. Sesuaikanlah dengan ekonomi antum. Nah, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah seluruhnya adalah kemuliaan dan keutamaan. Kemuliaan dan keutamaan, ya. Amalan di dalamnya akan dilipat gandakan dan disunahkan agar bersungguh-sungguh dalam ibadah di hari-hari tersebut, ya. Bersungguh-sungguh karena Allah. Bukan karena malu terpaksa. Ingat, ya. Karena ikhlas itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, ya. Antum beramal itu ikhlasnya karena Allah, bukan karena saya nggak enak sama ustaz atau sama si fulan, dan jangan sama orang tua atau sama teman, ya. Kalau antum nggak ikhlas, ya, percuma itu beramal, capek, nggak ada, ya, pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Taala wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, ya, yang kelima, lebih baik dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Lebih baik dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena bila dilihat dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pada hari-hari ini ada ibadah yang agung berupa hari Arafah, ya. Hari penyembelihan dan ibadah haji, di mana, ya, orang yang haji dia wukuf di Arafah, dan kita yang tidak berhaji disunahkan untuk apa? Untuk berpuasa di hari itu, ya. Disunahkan untuk berpuasa di hari itu. Sedangkan bila dilihat dari sisi malamnya, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Karena pada malam terakhir Ramadan ada apa? Ada malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 malam. Itulah keutamaannya
10 terakhir di bulan Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan malamnya 10 terakhir Ramadan lebih utama dari 10 pertama dari malam Zulhijjah. Jadi malamnya itu lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Karena ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Ya, di malam itu. Ini perbedaannya, keutamaannya. Kalau di 10 pertama bulan Zulhijjah itu ada, ya, namanya Lailatul Qadar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ucapan gurunya, beliau berkata, orang yang cerdas. Imam Ibnu Qayyim itu ya, muridnya. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang cerdas bila merenungkan jawaban ini tentu dia akan dapat mendapatnya sebagai jawaban yang memuaskan. Ya. Sebagai jawaban yang memuaskan. Adapun hadis yang berbunyi Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Penghulu bulan Islam adalah bulan Ramadan. Dan bulan yang paling agung kehormatannya adalah apa? Bulan Zulhijjah. Dan Zulhijjah. Maka hadis inilah hadis palsu menurut timbangan ahli hadis. Jadi hadis ini adalah palsu. Ya. Menurut para ahli hadis. Ya. Yang terdapat dalam kitab Al-Baihaqi Fadail Awqat. Ya. Atau dalam kitab Al-Munawi Fadail Qadir. Ya. Qadir. Sudah masuk waktunya? Belum ya? Nah, itu utamanya tadi, ya. Utamanya ada berapa? Ada 5. Nah, kemudian kita masuk takbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Takbir 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Zikir merupakan alat takbir. Ya. Tasbih dan doa merupakan amalan soleh yang disyariatkan pada seluruh waktu dan setiap keadaan, kecuali keadaan yang dilarang. Allah Taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya, ayat 103, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu kalian duduk, dan di waktu kalian berbaring. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Yaitu pada seluruh keadaan kalian, ya. Maka hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah, bertakbir, bertasbih, bertahmid, ya. Kemudian jenis-jenis takbir. Nah, ini dia, ya. Jenis-jenis takbir perlu dicermati, jemaah yang dirahmati Allah Taala. Berhubungan dengan takbir, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat 2 jenis takbir. Ada 2 jenis takbir. Ada namanya takbir mutlak, ada nama takbir muqayyad. Ya. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin tentang masalah takbir ini. Ya. Pertama, takbir mutlak. Ya. Apa yang maksudnya takbir mutlak? Takbir mutlak adalah yang disyariatkan di setiap waktu, ya, baik malam atau siang dan di setiap keadaan. Boleh gantung. Dari masuknya 1 bulan Zulhijjah, sekarang bertakbir. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan juga sahabat yang lain, dia bertakbir. Menandakan apa? Bahwasanya ini sudah masuk bulan Zulhijjah. Ini dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilayhi min 'amalin fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Ya. Rasulullah SAW bersabda, ini daripada Imam Ahmad. Ya. Tidak ada satu hari pun yang lebih agung dan dicintai
dicintai oleh Allah beramal pada hari tersebut daripada 10 hari ini. Itu maksudnya hari apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka memperbanyak apa? Tahlil, la ilaha illallah, ya, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, ya, pada hari-hari tersebut. Diriwayatkan oleh bahwa Ibnu Umar, beliau bertakbir di dalam tendanya di Mina. Ya. Suara beliau didengar oleh orang yang ada di masjid. Ya. Ini siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Mereka ikut bertakbir ketika mendengarkan suara siapa? Ibnu Umar. Bertakbir ketika di mana? Di Mina. Ya, di dalam tendanya. Dikeraskan suaranya. Ya. Demikian juga orang yang berada di pasar pun juga bertakbir sehingga Mina dipenuhi dengan apa? Suara takbir. Ya. Dan ini, ya, yang banyak kita tinggalkan. Kemudian takbir muqayyad, tadi takbir mutlak. Jadi takbir mutlak apa tadi? Yang mana bertakbir di setiap saat, di setiap waktu. Ya, itu maksudnya di mulai 1 Dzulhijjah. Ya. Takbir muqayyad yaitu takbir yang disyaratkan pada waktu tertentu saja. Ini takbir muqayyad. Pada hari raya Idul Adha, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenarannya, takbir muqayyad dimulai sejak fajar hari Arafah sampai hari Tasyrik. Berarti dari mana? 9 Dzulhijjah. Lebihnya fajar mulai masuk maghrib, mulai di situ sampai hari Tasyrik. 10, 11, 12, 13 masuk asar. Itu nggak boleh lagi takbir. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya dengan hadis, apa yang engkau berpendapat bahwa takbir ini dimulai sejak salat fajar hari Arafah, ya, hingga asar hari Tasyrik, yaitu di hari tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Imam Ahmad menjawab, ijma, ya, dengan ijma, ya, Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, ya, mereka semua, ya, sepakat, ya, mereka semua dengan sepakat, ya, dengan tentang masalah takbir, ya, muqayyad ini tadi yang dimulai apa? Maksudnya fajar di hari Arafah sampai sore ketika di hari Tasyrik, maksudnya asar. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, ya, Al-Qadi berkata, takbir pada hari raya kurban Idul Adha ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Ya. Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat dan takbir mutlak dilakukan di setiap keadaan, di pasar dan setiap waktu. Ya. Setiap waktu. Kemudian selanjutnya yang B, bacaan takbir. Tadi ciri-ciri takbir, jenis. Kemudian yang B, bacaan takbir. Tidak ada sifat takbir yang sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Hanya saja terdapat beberapa riwayat dari sahabat, diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sikutnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian inilah yang lebih masyhur, ya, membaca lafaz Allahu Akbar sebanyak 2 kali, sekalipun sahih pula membacanya sebanyak 3 kali, ya. Dari juga Ibnu Abbas ada juga lafaz, ada 2, ya. Tadi Ibnu Mas'ud yang sering kita baca, ya. Dari Ibnu Abbas lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd, Allahu akbar, wa ajallullahu akbaru ala ma hadana. Jadi ada perbedaan di antara lafaz dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Salman Al-Khair, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Imam As-Sun'ani rahimahullah taala mengatakan dalam kitab-kitab syarah hadis terdapat banyak bacaan takbir dan dianggap baik oleh sejumlah ulama. Hal ini menunjukkan apa? Kemudahan dalam perkara ini. Ya, jangan diberatkan, ya, jangan dipersulit, dan mutlakkan ayat yang menunjukkan hal tersebut, ya, hal tersebut. Kemudian selanjutnya yang C, tempat takbir, ya. Jadi B, C, tempat takbir. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini takbir hendaknya dilakukan di pasar, ya, pasar-pasar, rumah, jalanan, masjid, dan tempat berkumpulnya orang menampakkan syiar Islam dan mencontoh generasi salaf umat ini, ya. Tidak dipimpin satu orang, kemudian kita jamaah mengikuti, enggak, takbir sendiri-sendiri dari rumah sampai menuju masjid, sampai, ya, khatib naik di atas mimbar, takbir antum sebanyak-banyaknya, ya. Karena ini amalan para salaf, generasi kita yang terdahulu, ya. Sedikit lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan pendapat yang terkuat dalam masalah takbir yang menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah takbir dari fajar hari Arafah sampai akhir tasyrik. Fajar Arafah sampai hari tasyrik disyariatkan bagi setiap orang untuk apa? Merasakan takbir yang ketiga keluar untuk sholat Id. Ini bagi yang apa? Tidak haji, ya, ketika nanti kita masuk hari tasyrik, ya, 10 Dzulhijjah, maka mulailah kita untuk takbir, ya, masing-masing, takbir masing-masing. Dan inilah kesepakatan 4 imam mazhab. Adapun takbir pada Idul Fitri dimulai dari melihat hilal dan berakhir dengan selesainya sholat Id, yaitu selesainya imam dari khutbah, menurut pendapat yang benar, ya, menurut pendapat yang benar. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau waktunya sudah masuk, insyaallah kita nanti lanjutkan sedikit, ya, setelah sholat Isya. Walaupun ini tidak selesai, setidaknya kita sudah mengetahui sedikit amalan-amalan di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa